Siapa yang mau masuk surga? Apakah memang sudah luntur dan tak perlu lagi? Apakah sudah luntur dan tak berbekas lagi? Dik, mereka orang tuamu yang membesarkanmu dan mendidikmu, yang bercucuran keringat demi kau bisa bersekolah atau sekedar menikmati games di gadgetmu yang seringkali hingga lupa waktu. Dik, jangan tinggikan suaramu saat berbeda pendapat dengan mereka. Suara tinggi sekedar mengatakan "ah"
jangan kau lakukan. Raih tangannya, cium kedua tangannya, minta maaflah pada mereka. Mintalah restu kemanapun kau mau pergi dan melangkah. Mintalah restunya. Bukankah restu orang tua merupakan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa? Malu? Terlihat seperti anak kecil? Selamanya kita adalah anak kecil di depan orang tua kita. Selamanya mereka akan mencintai kita dan tidak akan pernah surut, bahkan dari awal benih ditanam di rahim ibu. Cinta mereka tanpa syarat. Cinta mereka tak lekang waktu. Dahulukan mereka, dik. Mereka adalah golden ticketmu ke surga. Masih ingatkah kau dengan Uwais Al-Qarni? Pemuda miskin yang begitu masyhur di telinga penduduk langit. Menggendong ibunya dari Yaman hingga Mekkah demi agar ibunya dapat berhaji. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu, kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu? Tanya ibunya heran. Uwais pun menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga. Di mana adabmu, wahai pemuda? Apakah ilmu dan teknologi telah mengalahkan segalanya? Apakah Al-Quran dan hadis mengenai memuliakan orang tua tak berarti lagi bagimu? Jangan lupakan adab, wahai pemuda. Doakan mereka. Selalu doakan selalu di setiap sujudmu. Mahkotakan mereka dengan cahaya di akhirat nanti, dengan Al-Quran yang melekat di kepalamu dan di keseharianmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start our program, please on your video, students, so I can see your beautiful and bright face. Solih-solihah, videonya bisa di-on kan? Minta tolong. Sebelum kita mulai ke next step. Ya, Gozi bisa di-on kan videonya? Aisyah, Ummu Raisa, Albani, Hammam, Gezi, Ahmad. Raisa, bisa minta tolong Aisyah? Oke, Alhamdulillah. Raisa, Albani, Gozi. Ya, terima kasih. Thank you. Oke. Oke, class. Welcome to Al-Fatih Academy with a story program with Miss Anna here. So I want to say hello to all of you here. Hello, Raisa. How are you? Fine. Oh, you are fine. That's wonderful, Aisha. Well, Raisa, I'm sorry. What about you, Arka? How are you? I'm fine. Oh, you are fine too. That's great. Maila, how are you, Maila? I'm fine, thank you. Oh, you are. Oh, yeah, you are very welcome. What about you, Aisha? How are you? I'm fine, thank you. Oh, that's great. And Ummu Raisa, how are you, Ummu Raisa?
I'm fine, thank you, Miss. Oh, that's great. Wonderful to hear that all of you here are fine. Gezi, what about you? How are you? How are you, Geza? Geza, oh, Gezi. Okay, Rahma, how are you, Rahma? Oh, you are fine. Albani, how are you, Albani? I cannot see your face. Fine, thank you. Albani, how are you? I'm Are you good? Are you riding a horse now? No? Okay, what about Hamam? How are you, Hamam? And anybody wants to tell me your dreams in the future? Ada yang bisa cerita ke Misana? Cita-citanya apa nanti? Arka? What do you want to be in the future, Arka? Doctor. Oh, you want to be a doctor. That's great, Arka. What about Muhammad Asham? What is your dream in the future? Be like Muhammad Al-Fatih. Oh, wonderful dream. I love it. What about Aisha? What is your dream, Aisha, in the future? What? Einstein. What do you want to be? Huh? Louder, please. Sorry. I cannot hear you. I'm sorry. So that must be a wonderful dream, I'm sure. Okay, Rahma. What about you, Rahma? What is your dream, Rahma? I want to be a Hafiz Hafizah Quran, same as Aisha, right? Okay, that's wonderful. What about Zozo? Zo, what is your dream, Zozo? Huh? You haven't decided? Belum memutuskan? Atau sudah punya? No. Oh yeah, you have to have a deep think. Yeah, it's okay. It's okay. Kita harus memikirkan benar-benar apa yang ingin kita lakukan di masa depan. Maila, what is your dream, Maila? Police. Molis? Oh, yes. Okay, and Albani, I cannot see you. What about you, Albani? What is your dream? Albani, hello? And Gozi, hello, Gozi. Raisa, what is your dream, Raisa? Oh, you off your video? Oh. What about you, Raisa? What is your dream? Want to be doctor, Hafiz Quran. Hafiz. Yeah, right. Okay. Okay. Here, Hamam. What about you, Hamam? What is your dream? Hamam? Can you tell me what is your dream? Oh, yeah. Okay, Ahmad Iza. Yeah, Ahmad Iza. Ahmad Iza, what is your dream? Oh, you want to build many buildings. Okay, that's great. Okay, now hopefully AIPS Al-Azhar International Islamic Boarding School will be the best choice for you to reach your dream. Hopefully all of your dream come true. Amin. Okay, now we are going to start our story, but I will deliver it in bahasa. Miss Ana akan menceritakan sebuah kisah dengan bahasa Indonesia tentunya. Oke, semua sudah siap? Are you ready, kiddos? Students? Ready? Okay, that's great. Oke, kisah ini adalah kisah seorang wanita. Wanita Islam yang solihah.
Judulnya Kuburan Wangi Masyitoh, Wanita Solihah. Pasti anak-anak ada yang pernah dengar, tapi tidak apa-apa. Semakin kita sering mendengar, semakin kita sering mengulang, insya Allah akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak, kala itu hari ke-27 di bulan Rajab, tahun 8 kenabian. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebuah perjalanan super kilat yang 1 malam saja ditempuhnya. 2 perjalanan. Ada yang tahu perjalanan apakah itu? Ada yang tahu? Isra Mi'raj. Yes, right. Isra Mi'raj. Isra. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Al-Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Lalu Mi'raj, perjalanan ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha. Dan itu hanya terjadi pada 1 malam. Tidak ada yang bisa mengulang, tidak ada yang bisa melakukan. Avenger, Superman, Superboy, Batman, bahkan Gatot Kaca, no. Tidak akan bisa melakukan perjalanan itu. Nabi melakukan perjalanan menunggangi seekor hewan. Ada yang tahu namanya? Apa ini? Ya? Kuda terbang. Ya, dia seperti kuda, dia seperti keledai, maaf, tapi dia lebih tinggi. Nah, huruf depannya B. Apa ya? Buruk. Yes, right. Ya, warnanya putih, namanya buruk. Ya, kaki depannya itu kalau sudah mulai terbang, sayapnya kalau sudah mulai mengepak, itu kecepatannya mungkin kalau dihitung gitu speedonya sudah nggak bisa. 1 juta kilometer per jam. 1 juta tahun cahaya. Iya, betul sekali, hebat. Nah, sampai di Al-Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat 2 rakaat. Usai melakukan sholat, tiba-tiba ada sebuah cahaya turun dari langit. Bersamaan dengan cahaya itu, turunlah malaikat Jibril membawa 2 cawan berisi khamr dan berisi susu. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu saat itu. Dan malaikat Jibril pun berkata, pilihanmu benar, kamu memilih fitrahmu, wahai Muhammad. Islam. Setelah itu, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melakukan perjalanan sampai ke langit ke-7. Menembus atmosfer, menembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika melewati sebuah tempat, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium bau yang sangat harum. Lalu dia bertanya, wahai Jibril, wangi apakah ini? Kemudian Jibril pun menjawab, ini adalah wangi seorang wanita bernama Masyitoh. Dia adalah tukang sisir dari Fir'aun. Apakah gerangan yang sudah dilakukan, Jibril? Jibril pun melanjutkan ceritanya. Suatu hari, seperti biasa, Masyitoh menyisir rambut putri Fir'aun. Helai demi helai. Kemudian tak sengaja sisirnya pun terjatuh. Refleks Masyitoh berkata, Bismillah. Lalu putri Fir'aun pun bertanya. Dia terheran-heran. Masyitoh? Apa itu?
Apakah itu Fir'aun, Raja Fir'aun, ayahku yang kau sembah? Kata-kata apa itu masih tahu? Putri, itu adalah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan seluruh umat. Siapa nak Tuhan seluruh umat? Tuhan kita? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Allah? Bukan ayahku Raja Fir'aun? Bukan. Jawab Masyitoh tegas. Baik Masyitoh, aku akan bilang ke ayah. Aku laporkan. Biar kamu mendapat hukuman. Kemudian Tuan Putri pun meninggalkan Masyitoh. Dia berjalan menuju ruangan ayahnya. Anak-anakku yang solih dan solihah, sesampainya di ruangan, Fir'aun murka. Mengetahui ada rakyatnya yang tidak mau menyembahnya. Cepat, panggil Masyitoh ke sini ke hadapanku. Begitu Fir'aun murka. Datanglah Masyitoh ke hadapan Fir'aun. Hai Masyitoh, benarkah kamu tidak mau menyembahku? Punya Tuhan selain aku? Dengan keteguhan iman, tak ada gentar, tak ada takut, Masyitoh menjawab, benar, aku menyembah Allah, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan seluruhnya. Fir'aun murka. Baiklah kalau begitu Masyitoh, akan kuberi hukuman untukmu. Pelayan, ambilkan kuali, panaskan kualinya, letakkan patung sapi, lelehkan, dan kemudian masukkan Masyitoh dan anak-anaknya ke dalam kuali panas. Begitu perintah Fir'aun. Kuali pun disiapkan. Patung sapi pun sudah meleleh dalam bejana yang panas, dalam kuali yang panas. Dan Masyitoh siap untuk dimasukkan bersama anak-anaknya ke dalam kuali yang panas. Masyitoh ikhlas menerima ujian ini. Tapi dia berminta kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, setelah kau masukkan ke dalam kuali, sisa tulang-tulangku dan tulang anak-anakku, bungkuslah dengan kain dan kuburkanlah. Itu saja permintaan terakhirku. Baik, itu hakmu atas kami. Satu persatu anak Masyitoh masuk, dilempar ke dalam kuali panas. Tersisa satu anak yang masih menyusu. Tak sadar, Masyitoh melihat anaknya, hatinya hampir goyah. Anakku masih menyusu, dia masih begitu kecil. Apa yang terjadi nanti ketika dia masuk ke dalam bejana yang panas? Tiba-tiba anak itu pun berkata, Mama, dimo dulu. Ibu, Umi, tidak apa-apa, tabahkanlah hatimu. Azab di dunia itu lebih ringan daripada azab di akhirat. Mendengar kata-kata anak-anaknya yang solihah, Masyitoh pun menetapkan keimanannya. Dia tidak goyah. Dia tetap teguh memegang agamanya. Tetap menyembah Allah. Lalu Masyitoh pun dan anak-anaknya
berada dalam suatu kuali yang panas. Tubuh mereka leleh, kulit mereka, daging mereka, semuanya meleleh dan tersisa tulang-tulang belulang. Diambillah tulang-tulang itu, dibungkus, lalu dikuburkan. Tapi sungguh nak, ada sebuah keajaiban. Ketika orang-orang melewati kuburan Masyitoh, wangi harum dari tulang-tulang yang dikuburkan semerbak. Masyitoh meninggal dalam keadaan menyembah Allah, mempertahankan keimanannya dan ketakwaannya. Itulah ujian bagi setiap manusia yang hidup di dunia. Dan kali ini kita sedang diuji. Kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah wabah yang telah merenggut, yang telah mengambil ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang hafid, yang pandai ilmunya, diambil satu persatu. Ujian bagi umat Islam, bagi kita di seluruh dunia ini. Apakah kalian akan tetap teguh dalam agama kalian dengan ujian ini? Itulah yang sedang kita alami saat ini. Dari kisah Masyitoh, marilah kita tetap teguh dalam iman kita dalam menghadapi ujian yang berat dan panjang ini. Ya, itu tadi kisah hari ini, kisah seorang wanita solihah yang tetap mempertahankan iman dan ketakwaannya. Anak-anakku, Miss Ana ingin bertanya kepada kalian. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ada yang bisa menjawab? Masyitoh tetap apa? Raisa? Kita tetap teguh menghadapi ujian. Oh iya, tetap teguh. Tetap mempertahankan imannya. Masya Allah. Ada nggak cara untuk sekarang ini anak-anak bisa mengungkapkan cara untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita di masa sekarang ini? Ada yang tahu? Coba disebutkan. Tidak boleh membantah orang tua. Satu, tidak boleh membantah orang tua. Apalagi? Agar iman kita itu tetap naik. Karena iman itu naik turun. Tidak mudah tergoyah oleh azab di dunia. Oh, tidak mudah tergoda. Terus bagaimana caranya biar kita tidak mudah tergoda? Mempertahankan menghafal Al-Quran. Membaca Al-Quran, bagus. Apalagi? Menjaga apa kita? Berzikir. Hah? Zikir. Oh ya, Masya Allah. Membaca Al-Quran, berzikir. Setiap hari kita harus apa, nak? Sholat. Iya, betul. Menjaga sholat kita tepat waktu. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Apalagi? Apa yang sedang kita lakukan saat ini? Menghadiri apa ini? Menghadiri arisan. Arisan? Ini kita sedang arisan ya. Menghadiri apa ini? Untuk pengajian. Ya, betul, majelis taklim. Ada yang menceritakan tentang kisah, ada yang menceritakan tentang cerita-cerita riwayat Nabi, ada yang mengajarkan tahsin. Nah, itu memperkuat iman kita. Ada lagi yang bisa kita lakukan? Mandi. Ya, itu tadi PR-nya anak-anak. Mendirikan sholat, menjaga adab dalam sholat, menjaga adab kepada kedua orang tua,
menjaga adab dalam berteman, menjaga adab dalam membaca Al-Quran. Semua kan ada adabnya di situ. Nah, kita lakukan dari hal yang paling kecil. Bisa ya PR-nya di rumah, sholat tepat waktu, diperbanyak sholat sunnahnya, puasa sunnah. Karena corona ini adalah ujian panjang yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Allah belum mengizinkan untuk saat ini berakhir. Dan ini kita masih diuji. Semoga keluarga kita, teman-teman kita, guru-guru kita tetap dalam keadaan sehat. Nah, ketika kita sudah sholat, kita bisa saling mendoakan. Iya. Begitu kisah dari Miss Anne hari ini. PR-nya mendirikan sholat, rajin ngaji, puasa sunnah, mengerjakan sholat-sholat sunnah. Siapa yang sudah sholat subuh hari ini? Sudah semua ya? Sudah? Sudah. Sudah sholat subuh semua ya? Oke, sholat duha? Sudah? Belum, aku Oh, nanti mau sholat belum. duha Ya, habis ini. iya, setelah unta-unta kepanasan ya. Oke, setelah ini anak-anak bisa ambil air wudhu, anak-anak sholat. Nah, tapi sebelum acara ini kita selesai, ada satu video, nak. Video terhadap adab terhadap orang tua. Karena ada sebuah hadis meriwayatkan, ridho robi Awal-awal. fi ridol walidi, wa suktu robi fi sukti walidi. Ridho orang tua, ridho Allah bergantung kepada keridhoan kedua orang tua. Murka Allah juga bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mulai saat ini kita ulang-ulang terus mengikuti majelis, kita ulang-ulang mendengarkan cerita, kisah-kisah agar kita tetap teguh dalam keimanan kita. Ya, silahkan videonya. Oh, ya, ya. Bisa jadi dia berbeda warna kulit denganmu. Rambut yang tak sebentuk dengan rambutmu, atau logat bahasanya yang terasa asing di telingamu. Berbicaralah yang baik dan lembut padanya. Panggil namanya seperti orang tuanya memberikan nama padanya. Bukankah nama adalah doa? Jangan berucap kata-kata yang buruk yang bisa jadi melukai hatinya. Dia yang ada di sampingmu saat yang lain tidak memperdulikanmu. Dia yang ikut memikul bebanmu saat yang lain menganggap tidak ada yang penting darimu. Ingatkan dia ketika kekhilafan bertandang. Dan sebaliknya, bukalah hatimu seluasnya saat dia mengingatkanmu jika khilaf yang sama menghampirimu. Tutup erat mulutmu kawan, agar aibnya hanya berhenti di dirimu, dan rahasia-rahasianya kelak menjadi perbincangan hangat di sore hari di suatu saat nanti. Entah kapan, entah di mana. Bantulah dia saat kesulitan menghampirinya. Senangkan hatinya dengan pemberian-pemberian tulusmu. Mungkin dia bukan sedarah denganmu, namun bisa jadi dialah yang akan mengantarkanmu ke surga. Pilihlah dia karena iman di hatinya. Jangan pilih dia yang memercikkan bara api di kulitmu dan siap membakarmu kelak. Ingatkan dia, jika nanti kelak dia tidak menemukanmu di surga. Mintalah dia mencarimu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menarikmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Karena dia adalah cerminan dirimu. Dialah sahabatmu.
Iya, adab kepada orang tua telah kita lihat di awal tadi, dan setelahnya tadi adalah adab kepada teman. Jadi temanmu bisa menarikmu ke surga. Pilihlah teman-teman yang solih dan solihah, karena dia nanti siapa tahu akan menarik kita ke surga. Ya, sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, kita foto dulu, videonya dihidupkan dulu anak-anak. Yeah, please on your video, we are going to take a picture, all of us here, and hopefully all of us here are healthy, happy, and safe. Smile. Oke, gaya bebas boleh. Smile. Oke, thank you. Terima kasih Mama, Papa yang telah mendampingi anak-anak. Terima kasih anak-anak juga yang telah bergabung di Al-Fatih Academy. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini akan berbuah manis kelak di masa depan. Selamat dunia dan selamat di akhirat, insya Allah. Amin. Ya, akhir kata, stay safe, stay healthy, always use masker if you really need to go out, and always wash your hand. Yes? Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you. Bye.